Bismillahirrahmanirrahim. Diinformasikan kepada seluruh santri MTS Persis 3 Pamengpeuk sehubungan dengan hasil rapat orang tua santri dengan pihak sekolah, dengan pihak pesantren. Kami informasikan beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang kesepakatan pihak pesantren dengan orang tua terkait dengan penanaman adabiah, ya. Jadi yang kami sepakati adalah kerjasama antara pihak orang tua dengan pihak pesantren dalam hal menanamkan adab-adab atau etika-etika atau akhlak-akhlakul karimah baik di rumah ataupun di sekolah. Maksudnya poin pentingnya adalah di bahasa, salah satunya di bahasa. Jadi kawan-kawan dimulai hari ini semoga bisa lebih ngendaliin diri dalam memilih kosakata atau kata-kata yang lebih layak diucapkan sebagai seorang santri. Di antaranya ya bahasanya lemes, sopan santunnya betul-betul terjaga. Yang kedua, berhubungan dengan keluhan susah dibangunkan subuh untuk sholat. Ini kesepakatannya adalah teman-teman diharuskan tidur lebih awal. Jadi sangat tidak diperkenankan untuk menggunakan handphone terlalu lama, apalagi sampai larut malam. Dan ini dampaknya terhadap bangun yang jadi kesiangan. Sehingga nanti dari pihak orang tua itu diperbolehkan melapor kepada pihak pesantren terkait dengan kondisi teman-teman jika susah dibangunkan. Maka misalkan jika ada laporan dari pihak orang tua, maka tentu santri yang bersangkutan pasti akan dipanggil oleh wali kelas, BK ataupun kesiswaan. Kemudian kami perlu informasikan lagi kesepakatan dengan orang tua, kelas 7 ada mabit, kelas 8 ada mabit, kelas 9 tidak ada mabit. Di kelas 7 mabit fokusnya ke sholat, ya. Jadi untuk membereskan masalah sholat santri harus bisa toharoh, wudu, tayamum, kemudian melakukan gerakan sholat, bacaan sholat secara sempurna, dan bisa mempraktekkan zikir dan doa ba'da sholat. Jadi fokusnya ke sana. Nanti di mabit kelas 8 fokusnya di pembentukan akhlakul karimah. Kemudian kami informasikan terkait dengan kegiatan kesiswaan atau kesantrian. Kelas 7 ada outing kelas 8 ada studi tour, dan kelas 9 ada rihlah. Kita mulai dari kelas 9. Tahun ini ada perubahan kebijakan di mana kelas 9 akan rihlah di semester 1. Semester 2-nya fokus ke acara wisuda. Kemudian kami informasikan juga hasil tadi diskusi dengan pihak orang tua setelah pihak pesantren menyampaikan beberapa pilihan destinasi rihlah. Pertama, kita menawarkan Pangandaran. Kedua, kita juga menawarkan ke Jogja. Dan yang ketiga, kita juga menawarkan ke Jakarta. Kami membahas Pangandaran, kami membahas Jogja. Di Jogja itu nanti trip wisatanya kemana saja kita sudah bahas gitu ya. Detailnya, berapa harinya, fasilitasnya, harga segala macamnya udah dibahas. Meskipun poin penting dari yang Jogja ini sebagian mengomentari dari pihak orang tua tentang ini ya, perjalanannya yang dirasa jauh, kemudian biayanya yang dirasa agak cukup besar dibanding destinasi yang lain. Karena ini wajar sebab jarak tempuhnya jauh, kemudian trip wisatanya juga banyak. Kemudian yang ketiga Jakarta. Pangandaran dan Jogja tentu bakal menginap, sedangkan yang trip ke Jakarta tidak akan menginap. Setelah disepakati, ternyata pihak orang tua menginginkan voting, teman-teman. Jadi kami voting dulu
mau jadi ada rihlah atau enggak. Kemudian orang tua di voting dan hampir 95% orang tua menginginkan adanya rihlah. Kemudian kami lanjut ke voting tempat atau destinasi tempat rihlahnya. Apakah Pangandaran, apakah Jogja, ataukah Jakarta. Setelah di voting ternyata mungkin ini di luar ekspektasi teman-teman kelas 9. Ternyata yang milih Pangandaran itu ada yang ngacung 3 asalnya, kemudian diralat jadi nggak jadi. Kemudian pilihan kedua Yogyakarta, ini ada sekitar 23 orang yang angkat tangan, yang mengacung atau memilih untuk trip ke Jogja. Dan sisanya ternyata 90%-nya memilih ke Jakarta. Alasannya karena di Jakarta ini bagi orang tua yang mayoritas memilih Jakarta dianggap paling mudah mungkin secara biaya, sebab harganya terjangkau bagi orang tua, kemudian lebih dekat dan lebih disepakati waktu itu oleh ibu-ibu. Nah, terkait dengan komplainan yang tadi beberapa santri masuk ke WhatsApp saya, pertama saya ingin jelaskan dulu bahwa ini bukan sepihak, teman-teman. Jadi kalau sepihak itu, kalau pihak sekolah langsung memutuskan memilih destinasi mana gitu yang dipilih tanpa melibatkan orang tua. Karena kita melibatkan orang tua, kita melibatkan forum diskusi juga di orang tua, dan keputusannya tadi di rapat disepakati orang tua inginnya ke Jakarta. Maka jika teman-teman ingin merubah destinasi dari Jakarta ke Jogja misalkan, maka harus ada kesepakatan dengan orang tua. Jadi kami memberikan syarat rihlah ini bakal jadi ketika 90% mengikuti, 90% santri mendaftar, kemudian melakukan pembayaran atau infak untuk rihlah ini ya. Jika tercapai 90% maka kita jadi berangkat. Jika di bawah 90% maka rihlah tidak jadi berangkat rihlah, dan uangnya pasti dikembalikan ke pihak orang tua. Nah, solusi jika teman-teman kekeh pengen ke Pangandaran, maka kami butuh data. Kami butuh kesepakatan dari pihak santri. Jadi kalau tadi kesepakatan dari pihak orang tua lebih memilih Jakarta 90%. Maka seandainya jika teman-teman santri kelas 9 menginginkan perubahan trip dari Jakarta ke Yogyakarta misalkan, maka pertama silahkan dikomentari secara elegan, disampaikan argumentasinya sehingga orang tua itu bisa tenang atau percaya bahwa teman-teman itu bisa ikut ke Yogyakarta. Sebagai gambaran yang kami lihat dari tadi rapat, salah satu pertimbangan yang paling berat bagi pihak orang tua adalah biaya. Jadi kalau ke Jakarta itu 375. Kalau ke Jogja 900.000, teman-teman. Mungkin ini yang dianggap berat oleh pihak orang tua. Kita akan berangkat di bulan Desember. Jadi di semester 1 kemungkinan di bulan Desember. Jadi kalau dihitung-hitung ada waktu sekitar 4,5 bulan dari hari ini sampai ke Desember nanti ya. Maksud saya, tolong beri keyakinan kepada orang tua bahwa kelas 9 itu sanggup berjuang sehingga mereka, pihak orang tua itu merasa tidak terbebani ketika teman-teman memilih untuk memindahkan trip dari Jakarta ke Yogyakarta 375 ke 900. Ya, artinya kan 2 kali lipatnya, teman-teman ya. 2 kali lipatnya. Bagaimana strateginya ya? Mungkin teman-teman bisa bantu untuk
menyisihkan uang jajan agar orang tua bisa termudahkan, dan kita juga enak ketika mengubah kesepakatan rapat dari Jakarta ke Yogyakarta. Umpamanya begini, orang tua 375, teman-teman sisanya berapa ya? Sisanya segitu, tinggal ditabung dari uang jajan teman-teman masing-masing ya. Nah, seandainya bisa, itu hanya contoh argumentasi atau contoh nanti alasan di komentar, maka nanti saya bisa sampaikan lagi ke forum orang tua, ke grup orang tua, untuk melakukan voting ulang ya lewat grup WhatsApp. Karena kita nggak mungkin lagi untuk rapat kayak tadi diliburin, kemudian rapat semua orang tua nggak bisa lagi, momennya udah selesai hari tadi. Sehingga yang bisa kita lakuin adalah via WhatsApp grup orang tua kelas 9, seluruh angkatan kelas 9 ya, angkatan 53. Dan yang kedua, nanti saya akan bikin polling di YouTube di channel ini. Silakan teman-teman nanti polling ya, tapi khusus kelas 9 aja. Mana keputusan sakleknya, apakah tetap di Jakarta sesuai keinginan orang tua, kesepakatan orang tua, atau pindah trip ke Yogyakarta ya. Nanti kita juga akan pertimbangkan dari komentar yang logis, komentar yang meyakinkan, data-data dari kesanggupan teman-teman, kemudian dari polling juga. Ini akan jadi bahan untuk pihak kesiswaan mengajukan PK ya, peninjauan kembali atau peninjauan ulang agar trip dari Jakarta dipindahkan ke Yogyakarta. Kemudian untuk kelas 8 dan kelas 7. Kelas 8 tadi disepakati ke Jakarta, kelas 7 disepakati di dalam kota, yaitu di area Bandung. Kemudian teman-teman, kalau kita sampaikan lagi, untuk kelas 7 itu agendanya bagi ada poin penting yang tadi dicatat bagi kelas 7 terkait dengan uang kas, iuran uang kas. Itu tidak boleh membebani. Kita geser ya, pembahasan rihlah, studitur dan outing kelas dianggap selesai. Kemudian kita geser ke poin rapat berikutnya, yaitu kelas 7. Catatannya, mohon beberapa bendahara kelas 7 agar melakukan penyesuaian iuran kas kelas gitu ya. Jadi jangan sampai membebani, karena tiap santri juga punya kemampuan berbeda secara finansial, sehingga arahan dari pihak sekolah itu intinya adalah jangan tiap hari iuran. Yang kedua, bisa seminggu sekali iurannya, 2.000 misalkan ya, 1.000 atau misalkan 3.000, 2.000 untuk uang kas kelas, 1.000 untuk kas RGUG. Jadi 3.000 dalam waktu seminggu itu dianggap terjangkau insya Allah. Kemudian untuk kelas 8 ada LDKS teman-teman. LDKS di awal Januari sepertinya. Nanti insya Allah surat resminya menyusul ya. Dan bagi teman-teman yang berminat atau punya keinginan jadi staf RGUG kemudian, maka LDKS adalah gerbang utamanya. Jadi setiap santri harus ikutan LDKS. Nah, selama masa LDKS ini dinilai prosesnya, kemampuan teman-temannya dalam mengikuti LDKS ini, dan nilai-nilai yang paling besar itu berpotensi direkrut jadi staf RGUG. Begitu teman-teman, di antara poin penting yang berhubungan dengan rapat hari ini ya. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.